Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biskabul Allah anurunakeun jalma manusia satu hewan jin parayangan dedemin kepada pada atut pada nurutan turutan seujarku turutan sekarang Allah nurunakeun kabeh turutan sekarang sing ular sing wetan sing kidul sing kulon turutan seujar lamun orang nurut seujarku ingsun aturakeun maring pagurun ingsun Oke, Ki, ini kan lagi viral ada salah satu pendaki yang dimana ketika dia sedang menaiki Gunung Lawu, dia kayak melihat sebuah kelompok orang diduga melakukan ritual dengan baju putih-putih, dan ternyata setelah ditulis bukan ritual tetapi katanya sekelompok orang yang sedang ingin berziarah untuk malam suro ke salah satu makam Sunan Lawu untuk minta berkat. Nah, dari Kiremang melihatnya itu seperti apa sih secara spiritual? Apalagi Gunung Lawu kan terkenal dengan salah satu gunung yang penuh diliputi dengan aura mistis, tempat di mana para makhluk gaib berkumpul. Nah, dari Kiremang sendiri gimana melihatnya? Ya, jadi memang saya sangat paham sekali kalau untuk orang awam ini kalau melihat fenomena seperti ini itu langsung menganggap aliran sesat, ya, aliran hitam, wah musyrik, syirik gitu. Tetapi tidak perlu khawatir karena begini, kalau dalam pandangan spiritual Gunung Lawu itu ya itu tempat yang sangat keramat, apalagi yang dilakukan oleh rombongan dari NU. Jangan sebut NU. Oh jangan, sorry. Ormas itu. Nah, satu kelompok aja. Ulang Ki. Yuk. Ya, saya sangat paham tentang kekhawatiran ya khususnya kepada orang awam. Mungkin sebagian besar kalian yang melihat video itu menganggap bahwasanya aliran sesat, musyrik, syirik, menyembah setan. Ya. Tetapi tidak perlu khawatir ya, karena dalam pandangan spiritual memang Gunung Lawu itu memiliki aura mistis yang sangat kuat ya. Khususnya di Gunung Lawu itu di bagian puncaknya itu di Hargo Dumilah ya. Itu karena saya melihat memang sekelompok orang itu yang memakai baju putih dia mengitari dan ritual di area Hargo Dumilah ya di situ. Dan yang menjadi pertanyaannya itu adalah kenapa sih harus di situ gitu ya, dan kenapa harus menggunakan baju putih gitu. Seakan-akan tempat itu ya memang sebuah tempat yang memang dijadikan tempat bahasanya pesugihan lah ya, atau ritual-ritual yang tidak benar. Tetapi tidak, karena di Hargo Dumilah itu di puncak Gunung Lawu itu merupakan titik pusat energi kekuatan yang paling besar yang ada di Gunung Lawu. Makanya dari sekelompok orang tersebut yang berpakaian putih-putih itu dia hanya berdoa secara spiritual, dia bertawasul, berzikir ya, tetap meminta kepada Allah. Jadi tempat itu hanya sebagai media perantara penyambung antara energi yang ada di situ dan energi pada waktu satu surat tersebut. Tapi memang di Gunung Lawu ini sendiri kan mereka mengatakan bahwa mereka kayak melakukan ritual doa untuk minta doa ke makam Sunan Lawu. Apakah memang Sunan Lawu itu sosok yang memang sangat dihormati dan sosok paling penting di Gunung Lawu itu sendiri, atau gimana Ki? Iya, makanya sebenarnya untuk sosok Sunan Lawu ini itu beliau adalah sosok yang memang salah satu kuncen penjaga gaib yang ada di Gunung Lawu. Gitu. Jadi banyak nama sebenarnya dari Sunan Lawu ini, tetapi memang banyak masyarakat umum yang lebih mengenal ke Sunan Lawu. Sunan Lawu ini sosok yang sangat berwibawa ya, dan memang raja gaib yang merajai dari Gunung Lawu. Dan memang Sunan Lawu ini bertitik pusat secara energi itu di
Hargodumilah tadi yang menjadi tempat ritual para sekelompok yang berbaju putih itu memanjatkan doa. Berarti bisa dibilang ada kaitannya sama Prabu Brawijaya sendiri. Betul. Jadi sangat ada kaitannya dengan Pangeran Prabu Brawijaya ya, karena itu merupakan salah satu titik napak tilas dari Prabu Brawijaya. Tapi memang apa sih Ki, mungkin dari penglihatan, mungkin dari pengetahuan Ki Remang sendiri bahwa sebenarnya sosok Sunan Lawu ini memiliki kemampuan apa aja sih sampai akhirnya kok banyak banget kelompok itu sampai beranggap bahwa ketika dia melakukan doa dengannya sampai di bulan Suro ini, seberapa kuat dan seberapa ininya beliau itu sendiri. Iya. Makanya bagi para penggiat spiritual, sosok Sunan Lawu ini memang merupakan bukan sosok orang yang sembarangan ya, sosok yang memang memiliki kesaktian dan kewibawaan yang sangat tinggi. Maka nggak heran kalau misalnya banyak penggiat-penggiat spiritual yang menjadikan Sunan Lawu ini sebagai wasilah ya, wasilah dalam berdoa, dalam meminta. Tetap saya paham ya, orang-orang yang ada di Lawu ini itu tidak meminta ke Sunan Lawu ya, tetapi Sunan Lawu ini hanya sebagai perantara atau wasilah. Dan kenapa sih harus ke beliau? Karena memang menurut pandangan spiritual, Sunan Lawu ini memiliki aura spiritual yang sangat kuat dan memang memiliki kesaktian yang nggak terhingga lah ya. Jadi banyak orang yang ngalap berkah lah ya ke Sunan Lawu, khususnya teman-teman yang berpakaian baju putih itu. Tapi ada kaitannya nggak? Siapa lagi banyak percaya bahwa Gunung Lawu juga selain menyimpan banyak misteri, banyak orang juga melakukan pesugihan. Apa ada kaitannya juga dengan hal itu atau gimana nih? Sebenarnya Gunung Lawu itu merupakan sebuah tempat keramat yang sangat sakral dan berenergi kuat. Jadi banyak juga orang yang berdatangan ke situ baik dari niat baik ataupun niat buruk. Jadi adapun keinginan ataupun hal-hal yang mereka lakukan itu tergantung kepribadian mereka sebenarnya. Ada orang yang datang ke Lawu itu memang tujuannya untuk muncak aja, ada yang memang niatnya putih, bersih, spiritual ya, berzikir di atas gunung, meminta kepada Allah. Tetapi ada sebagian yang mungkin menyalahgunakan dengan melakukan ritual-ritual pesugihan. Tapi memang berarti si sosok Sunan Lawu yang dipercaya oleh kelompok itu adalah memang merupakan raja terakhir Brawijaya yang dimana moksa sehingga mengganti nama menjadi Sunan Lawu ya. Jadi seperti itu juga atau gimana? Ya memang kalau untuk melihat sejarah saya belum paham banget untuk ke arah ke situ. Tetapi saya bisa menilai dari sisi energi yang ada di situ. Memang Sunan Lawu ini merupakan sosok yang memang dianggap moksa di Gunung Lawu, khususnya di Hargodumilah itu. Dan memang kalau secara pandangan mata batin saya di Hargodumilah itu memang energinya sangat kuat ya. Maka tidak heran banyak sekali orang yang ritual ya di area situ. Sebenarnya banyak yang melakukan ritual di situ itu banyak, bukan hanya sekelompok orang berpakaian putih aja. Bahkan dulu juga saya pernah melakukan ritual di sana. Cuman mungkin karena ya belakangan ini yang viralnya sekelompok orang putih ini, jadi akhirnya ramai. Sebenarnya hal ini tuh bagi kita, bagi spiritual itu bukan hal aneh ya, bukan hal-hal yang syirik musyrik, jadi itu hal biasa aja sih menurut saya. Tapi memang ini nggak sih kayak kan bisa dibilang di sana itu kan dipercaya sebagai tempat pertemuan alam manusia dan alam gaib. Nah, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kayak keberkahan atau kayak bisa mendapatkan apa yang dia cari di Gunung Lawu itu sendiri mungkin Ki? Betul. Makanya gini, sebab kalau di dalam dunia syariat itu ada yang namanya wasilah. Ya. Jadi berdoa itu ada dipengaruhi oleh waktu, juga termasuk tempat kayak gitu. Jadi asumsinya bukan kenapa sih doa nggak di rumah aja. Betul. Ya, kan kenapa kita belajar juga dari para wali-wali terdahulu itu yang mereka berdoa di tengah malam, ada yang di gua-gua, ada yang di gunung-gunung gitu kan, kalau kita merujuk ke sejarah gitu. Karena kenapa di tempat-tempat seperti itu ya bukan gunungnya atau bukan goanya, tetapi
tempat yang memang keramat gitu, tempat yang memang dahulu pernah ada sosok orang yang dianggap kekasih Allah atau orang yang mulia bertempat duduk atau zikir tirakat di situ. Nah, kita sebagai orang awam datang ke situ ya untuk menyerap energi yang ada di situ, kekuatan besar yang ada di situ, supaya apa? Supaya apa yang kita panjatkan, doa kita yang minta kepada Allah itu cepat nyampe gitu kan. Mustahil kita ini orang hina ya berdoa langsung kepada Allah itu. Ibaratnya kalau tidak dengan wasilah orang-orang yang mulia itu susah. Beda halnya kayak kita berdoa meminta wasilah ke orang-orang yang mulia di situ. Itu insya Allah akan lebih cepat tercapai. Dan mereka yang di Hargodumilah itu seperti inilah yang mereka lakukan. Menggunakan wasilah dari Sunan Lawu meminta kepada Allah. Supaya apa yang mereka hajatkan cepat terkabul. Tapi ada hari-hari tertentu nggak sih mungkin untuk mereka yang ingin melakukan kayak ritual-ritual gitu, ataukah memang khusus hanya untuk bulan Suro, atau memang ada malam-malam tertentu untuk kayak untuk meminta berkah ke Sunan Lawu atau melakukan ritual-ritual lainnya gitu di Gunung Lawu itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara kekhususan waktu ya tentu itu ada khusus waktu gitu ya. Jadi ada yang di malam Jumat Kliwon, ada yang malam Selasa Kliwon, ada yang di 1 Suro, ada yang bulan Mulut ya. Jadi semua itu tergantung ilmu dan pemahaman serta tujuannya ya. Ada orang yang untuk masalah ritual untuk hal bisnis atau kerejekian itu biasa mereka melakukan di malam Selasa Kliwon. Ada yang untuk peningkatan keilmuan yang ada di badan mereka itu dilakukan malam Jumat Kliwon. Atau di waktu yang sangat baik di mana antara gerbang dimensi manusia dan gerbang dimensi langit terbuka itu memang tepatnya di 1 Suro. Ya, di 1 Suro. Karena saat pintu gerbang itu terbuka antara dimensi manusia dan dimensi langit, disitulah berdekatnya antara kita manusia dengan sosok astral yang ada di situ. Jadi doa itu mudah diijabah kasarnya kayak gitu. Berarti bisa dibilang kelompok itu memang kayak memang kayak tepat nih waktunya pas banget bulan Suro, di mana mungkin kan Suro itu kan banyak orang harus kayak mensucikan diri tirakat. Nah makanya dipercayalah ke sanalah ke Gunung Lawu itu karena mungkin kesaktian dan keberkahan yang dari Gunung Lawu itu sendiri mungkin ya. Betul. Nah, sekarang kita ngelihat dari video tersebut yang memang sekelompok orang itu memakai pakaian serba putih ya. Itu mencirikan, mensimbolkan bahwasanya mereka sedang mensucikan diri ya. Mensucikan diri, menundukkan hati ya. Dengan berpakaian seperti itu. Artinya orang-orang tersebut yang memang datang tepat di 1 Suro dengan berpakaian putih itu tujuannya adalah berdoa, mensucikan diri ya. Karena terlihat dari pakaiannya yang putih-putih itu udah simbol kesucian. Tapi apakah memang ada baju-baju tertentu nggak sih Ki untuk kayak melakukan ritual di sana di Gunung Lawu itu sendiri? Apakah memang harus putih atau kayak harus hitam atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah pakaian itu tidak ada aturan secara umum ya. Tetapi kalau secara khusus tergantung dari pemahaman dan keilmuannya masing-masing ya. Memang kalau secara sisi spiritual hal yang bagus itu pada saat kita melakukan ritual di tempat-tempat suci itu 2 ya. Kalau mau putih-putih sekalian semua, kalau mau hitam-hitam sekalian semua gitu. Karena hitam dan putih ini pada saat ritual itu mempunyai aura daya tarik tersendiri bagi makhluk-makhluk atau kodam-kodam yang ada di tempat keramat tersebut. Tapi memang dari penglihatan dan mata batin Ki Remang sendiri, apa sih yang mungkin Ki bisa Ki Remang kasih tahu untuk pemirsa Ganjil? Mungkin makhluk-makhluk gaib apa sih mungkin penunggu Gunung Lawu itu sendiri yang bisa dibilang kan sampai sekarang kan masih terkenal sangat angker banget nih Gunung Lawu, pusatnya lah. Ya. Jadi kalau ditanya sosok-sosok apa aja sih yang ada di Gunung Lawu itu tentunya banyak ya, dan beragam gitu. Tetapi yang jelas sebagai sosok penguasa energi yang ada di Gunung Lawu itu salah satunya adalah dari Sunan Lawu itu ya. Beliau yang menguasai, beliau yang merajai. Ya kalau ditanya ya pasti antara sosok kodam negatif ataupun yang positifnya ada, pasti ada gitu ya. Tapi ya memang di situ saya sangat banyak ya, dan saya melihat secara mata batin saya di Hargodumilah ya, tempat orang berkeliling itu memang banyak sosok-sosok kodam macan di situ yang melingkar juga ya, mengikuti gitu tuh saya lihat Masya Allah ya. Sangat jelas di dalam mata batin saya. Dan juga sosok dengan jubah putih, ada yang berjubah putih, ada yang
seperti lelaki gagah ya, berpakaian raja, entah siapa itu saya tidak bisa memastikan sosok astral tersebut, tetapi yang jelas di situ banyak sosok-sosok kodam atau sosok-sosok astral yang berenergi kuat yang hadir pada saat ritual itu terjadi. Berarti bisa dibilang Gunung Lawu ini salah satu gunung yang bisa dibilang paling seksi di mata para spiritualis sendiri nggak sih Ki? Karena kan banyak hal-hal yang kayak di sana tuh bukan hanya untuk meminta doa keberkahan lewat makam Sunan Lawu. Walaupun makamnya kita masih belum tahu di mana titiknya, tapi juga dipercaya sebagai tempat pesugihan ilmu putih maupun hitam juga ada di sana. Bener nggak sih? Ya sebenarnya kalau masalah kekhususan ya. Sebuah tempat itu sebenarnya di Indonesia ini beragam dan banyak ya. Justru saya lebih melihat ke ketertarikan dan kecocokan gitu. Karena bukan hanya di Gunung Lawu ya, di daerah Banten, di daerah Jawa-Jawa lainnya atau di luar pulau lainnya juga banyak sebenarnya kalau ditanya tempat-tempat keramat. Tetapi kenapa sih harus di Gunung Lawu gitu kan, sebagian besar spiritual, karena Gunung Lawu ini merupakan sebuah petilasannya para wali dan moksa-moksanya para orang-orang sakti terdahulu seperti Pangeran Prabu Brawijaya gitu ya. Terus tokoh-tokoh sakti yang lainnya yang memang menurut sejarah itu banyak sekali yang bertapa di situ, moksa di situ dan mencari kesaktian di situ. Jadi bisa arahnya di Gunung Lawu itu baik untuk yang melakukan ritual pesugihan hitam atau pesugihan putih. Itu bisa dilakukan di situ. Nah, Ki Remang juga tadi sempat cerita pernah melakukan ritual. Nah, ritual apa yang pernah Ki Remang lakukan di sana? Saya waktu itu ritual pesugihan putih di sana. Tepatnya saya memang ke sana itu di malam Selasa Kliwon bersama klien saya yang memang seorang pengusaha besar. Jadi dia datang kepada saya meminta untuk dibantu supaya usahanya lancar, sukses, karena memang lagi madet ya usahanya. Akhirnya waktu itu saya tanya, mau ritual di Gunung Lawu? Gitu kan, mau Ki, asal sama Ki Remang dampingin. Akhirnya udah. Saya datang ke sana, tepat saya ritual di malam Selasa Kliwon di sana ya. Jadi saya ritual pas di tepat di Hargo di Milanya itu ya, titik pusat energi Gunung Lawu tertinggi. Itu mungkin apa aja yang dipersiapkan ketika ritual Ki? Apakah harus pakai baju-baju juga putih atau mungkin apa gitu di malamnya atau apa? Nah, jadi makanya kan tergantung kepemahaman dan keilmuannya masing-masing. Karena di sana itu nggak ada aturan khusus, nggak ada kayak ayo harus pakai baju putih semua, hitam semua, nggak ada gitu. Tapi lebih ke kita arahnya mau kemana. Kalau saya dulu itu memakai serba hitam, serba hitam. Karena ya itulah pemahaman saya tadi itu kan terserah mau hitam mau putih, intinya bebas. Karena saya dominan di situ urusannya bab dunia ya, membantu si klien saya ini ya saya biasanya pakai hitam. Kecuali kalau urusannya memang hanya spiritual nih, antara kita hubungan kita dan Tuhan itu ya biasanya kita menggunakan pakaian serba putih. Tapi ada kayak ada mungkin permintaan kayak tumbal kah atau apa untuk setiap ritual kayak gitu kan bisa dibilang kan ini kan dipercaya ke Gunung Lawu kalau pesugihan kaya pasti ada tumbal. Nah, apakah momen ketika itu juga harus kalau ketika melakukan ritual di sana juga harus pakai tumbal atau gimana? Nah, makanya untuk pesugihan ini itu banyak beragam dan metode ya. Makanya ada yang menggunakan tumbal, ada yang enggak gitu. Ada yang menggunakan tumbal hewan, ada yang menggunakan tumbal manusia. Semua itu tergantung niatan dan keinginan dari si orang tersebut. Ya, kalau misalnya contoh kayak orang tersebut, orang ini datang ke saya, klien gitu kan, datang ke saya, Ki, saya pengen pesugihan, saya pengen ritual supaya lebih cepat nih gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk menggunakan tumbal manusia, akhirnya diarahkan ritual ke sana. Dan saya hanya sebagai penyambung aja di sana. Itu bisa saja itu memakan tumbal manusia gitu kan. Jadi mau itu tumbal manusia, mau itu tumbal hewan, mau itu yang nggak ada tumbal, itu semua tergantung niat dari orang tersebut. Tapi memang bisa dibilang Gunung Lawu ini sangat luar biasa ya Ki, apalagi kan juga terkenal mitos-mitosnya kayak ada pasar setannya, terus ada misteri bulung jalak ya. Memang sebesar itu ya kekuatan magisnya si Gunung Lawu itu sendiri ya. Ya, jadi ya memang Gunung Lawu ini terkenal sangat mistis ya, mulai dari pasar setan tadi itu belum hal-hal yang lain gitu. Karena memang
sangat beragam tokoh-tokoh astral dan tokoh-tokoh mistiknya yang ada di sini. Ya, sebenarnya bukan arah ke itunya aja, tapi ya kembali Gunung Lawu ini ya memang merupakan tempat moksanya para raja-raja, para wali-wali terdahulu, di mana yang memang mereka kebanyakan tirakat atau berzikir di area Gunung Lawu tersebut, sehingga akhirnya sampai hari ini Gunung Lawu memiliki energi daya tarik bagi para penggiat-penggiat spiritual. Tapi selain Gunung Lawu ada nggak sih gunung yang paling dipercayai juga memiliki kekuatan magis paling besar mungkin? Ya tergantung gitu kan. Kalau yang banyak kita tahu sekarang kan contohnya kayak Gunung Kawi gitu kan ya, sebagai tempat pesugihan. Ada yang di Gunung Salak gitu kan ya. Ada yang terakhir saya kemarin ke Gunung Munara Bogor gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak tempat-tempat hal untuk ritual pesugihan itu banyak. Baik, mungkin dari Ki Rema mungkin ada sedikit sebagai seorang spiritual pesan atau kayak ini nggak sih buat masyarakat, buat kayak baiknya seperti apa sih untuk melakukan ritual, apalagi kan banyak pandangan jadi positif dan negatif ketika melihat video yang beredar itu sendiri mungkin. Oke, jadi tentunya khususnya ke teman-teman ganjil misteri ya, untuk melihat video tersebut yang memakai baju putih ya, jangan langsung beranggapan itu aliran sesat, ya musyrik, syirik, enggak ya. Saya jamin itu enggak. Karena kenapa? Karena di situ mereka masih melakukan tawasul, zikir, berdoa, meminta kepada Allah. Mereka datang ke situ itu hanya sebagai media wasilah, ya, wasilah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri mereka disucikan dan apa yang menjadi hajat mereka di dunia itu cepat tercapai. Jadi kita yang awam nih, yang tidak paham apa-apa, jangan langsung ngejudge itu musyrik, syirik, sesat ya, dan jangan terlalu khawatir juga. Tentunya hal ini harus dikonsultasikan ke pakar spiritual yang memang paham dan ilmuih di bidangnya. Dan kalau buat teman-teman ganjil misteri yang mau ritual nih ke tempat-tempat keramat, khususnya ke kayak Gunung Lawu kayak gitu ya, sebenarnya kalian bisa melakukan ritual sendiri, itu bisa ya. Yang penting satu, ritualnya niat baik ya. Kedua, cukup dengan pakaian biasa, pakaian wangian gitu kan, niat untuk mendapatkan keberkahan, udah datang ke sana. Ibaratnya kayak kita berdoa meminta kepada Allah ya. Ingat, minta tetap kepada Allah atau kepada Tuhan ya. Jangan meminta ke selain Allah, selain Tuhan. Tetap mereka itu hanya sebagai wasilah aja, karena mereka itu dianggap orang yang memiliki energi yang kuat, memiliki power yang kuat, sehingga jika dijadikan sebagai wasilah itu insya Allah apa yang kita inginkan cepat terkabul.